Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pertemuan 2. Kali ini Ibu akan mencoba menggunakan video pembelajaran. Pembahasannya tetap sama ya, teks eksposisi, melanjutkan materi yang kemarin. Namun di sini dengan tema yang berbeda, yaitu tentang mengembangkan isi teks eksposisi. Di sini, kalian diharapkan mampu melengkapi tesis dengan argumen dan kalian mampu menyampaikan kembali dengan bahasa yang berbeda. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, untuk yang pertama ada melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teks eksposisi ini terdiri dari 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Dalam tesis, terdapat pendapat atau opini dan prediksi penulis. Kemudian, dalam argumentasi, berisi alasan yang memuat fakta-fakta untuk mendukung tesis. Kemudian, penegasan ulang, ada penguatan pendapat yang disertai dengan rekomendasi dari penulis atau pembicara. Dari sana kita tahu bahwa teks eksposisi ini dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, maka digunakanlah argumen-argumen. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Nah, argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Jadi, dalam satu paragraf utuh itu ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelas. Nah, kemudian di sini ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Seperti apakah gagasan pokok itu? Jadi, gagasan pokok itu merupakan dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok hanya diwakilkan pada sebuah kalimat utama. Jika kalimat utamanya terletak di awal kalimat, maka disebut paragraf deduktif. Dan jika kalimat utamanya terletak di akhir kalimat, maka disebut paragraf induktif. Kemudian di sini ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas ini fungsinya menjelaskan gagasan utama. Nah, umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Jadi, gagasan pokok itu hanya ada pada sebuah kalimat, sedangkan gagasan penjelasnya itu ada beberapa kalimat. Contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf pertama dalam teks pembangunan dan kerusakan lingkungan. Kalian bisa lihat di halaman 56 di buku paket. Paragraf pertama itu ada gagasan pokok seperti ini. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, di sana Ibu pertebal berbagai masalah lingkungan. Kemudian bisa kita lihat gagasan penjelasnya. 6 masalah lingkungan. Ibu pertebal juga. Nah, mengapa Ibu pertebal? Di sini gagasan penjelas itu menjelaskan gagasan pokok. Nah, apa yang dijelaskan? Gagasan pokoknya itu masalah lingkungan. Yang dijelaskan juga masalah lingkungan. Ternyata di sini ada 6 masalah lingkungan.
ada ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Jadi gagasan pokoknya itu hanya satu, tapi gagasan penjelasnya ada beberapa kalimat. Kemudian kita beralih ke bahasan yang kedua, yaitu menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda merupakan salah satu cara untuk melatih kemampuan menulis dan melatih menyampaikan pendapat tentang suatu masalah yang diangkat dalam teks eksposisi. Walaupun disampaikan dengan bahasa yang berbeda, namun tidak mengubah inti dari gagasan maupun teks eksposisi yang asli. Jadi, walaupun menggunakan bahasa sendiri, tetapi kita harus tetap sama dengan inti teks eksposisi. Jadi, tidak boleh mengubah inti teks tersebut. Nah, di sini ada contoh menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam teks eksposisi. Teksnya itu berjudul Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan. Bisa kalian lihat di halaman 65 di buku paket. Di sini ada menyampaikan dalam teks eksposisi. Nah, ini teks yang asli ya, teks eksposisi yang asli. Kemudian di sini ada menyampaikan dalam bahasa yang berbeda. Ini ditulis ulang oleh seseorang, kemudian menggunakan bahasa sendiri. Jadi ada bedanya di sini, walaupun tidak mengubah inti dari teks eksposisi yang asli. Nah, baik. Materi untuk pertemuan kedua ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA ataupun di GC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.